Halo teman-teman, perkenalkanlah kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang model pengembangan PAI dalam perspektif multikultural dengan anggota 1. Rizky Lestari, 2. Zulziah, dan 3. Wahyuning Nurul Faiz. Yang pertama itu adalah tentang konsep pengembangan PAI berwawasan multikultural. Pendidikan Islam berbasis pluralisme mempunyai beberapa karakter sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Islam harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan umum yang bercirikan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam juga harus mempunyai karakter sebagai pendidikan yang berbasis pada pluralitas. Yang ketiga, pendidikan Islam harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan yang menghidupkan sistem demokrasi dalam pendidikan. Tujuan PAI berbasis multikulturalisme. Yang pertama adalah menanamkan kesadaran akan keragaman, kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, dan nilai-nilai demokrasi yang dibutuhkan oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat. Peserta didik diharapkan mampu menerima setiap perbedaan yang ada sehingga peserta didik dapat menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan. Yang kedua, membangun paradigma keberagaman inklusif. Paradigma yang dimaksud adalah lebih mementingkan dan menerapkan nilai-nilai agama daripada hanya melihat dan mengagungkan simbol-simbol keagamaan. Paradigma pemahaman keagamaan aktif sosial, paradigma agama tidak hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan rohani secara pribadi saja, akan tetapi yang terpenting adalah membangun kebersamaan dan solidaritas bagi seluruh manusia melalui aksi-aksi sosial nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Nilai-nilai multikultural perspektif Islam. Yang pertama, al-musyawarah atau demokrasi, al-musawa atau kesetaraan, dan al-adl atau keadilan. Yang kedua, hablum minannas atau kemanusiaan, at-ta'aruf atau saling mengenal, at-ta'awun saling tolong-menolong, dan as-salam atau kedamaian. Yang ketiga, at-ta'dudiyat atau toleransi, at-tanawu atau empati, at-tasamu atau simpati, ar-rahmah atau kasih sayang, dan al-af atau saling memaafkan, dan al-ihsan atau berbuat kebaikan. Vitalisasi pendidikan agama Islam dalam pendidikan multikultural. 1. Pendidikan agama yang diberikan di sekolah. Secara umum, pendidikan agama yang diberikan di sekolah tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik. 2. Alasan agama memiliki ambivalensi. Menurut Din Syamsuddin, alasan agama memiliki ambivalensi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agama memiliki kecenderungan absolutistik, yaitu kecenderungan untuk memutlakkan keyakinan keagamannya sebagai kebenaran tunggal. Yang kedua, akar konflik keagamaan seperti ini karena para pemeluk agama mengambil sikap untuk memandang agama dari sudut pandang agamanya sehingga yang lebih mencuat ke permukaan bukan esensi kebenaran yang hendak ditawarkan oleh agama, melainkan untuk menegaskan yang lain. Yang ketiga, truth claim. Setiap agama menyatakan ajarannya merupakan totalitas sistem makna yang berlaku bagi seluruh kehidupan, baik individual maupun sosial, sehingga secara kodrati cenderung menegaskan klaim kebenaran teologis yang dimilikinya. Pandangan inklusif dalam kehidupan pluralisme. Perlunya pandangan inklusif dalam kehidupan pluralisme. Ketika hadir secara historis, agama berhadapan dengan pluralisme keagamaan sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat, maka akan berimplikasi pada perilaku sosial. Dalam konteks ini, pandangan inklusif sangat diperlukan untuk menerima kenyataan hidup pluralisme sebagai mutlak bagi para penganut agama apapun.
1. Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan agama masih diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama yang lainnya, seakan hanya agamanya yang benar dan memiliki hak hidup. 2. Semangat pendidikan keagamaan yang sempit ini berlawanan secara fundamental dengan semangat pendidikan multikultural dan akan memperlemah persatuan bangsa. 3. Pada dasarnya masyarakat multikultural tidak hanya ciri khas masyarakat Indonesia. Dalam pengalaman paling dini historisitas keberagaman Islam era kenabian Muhammad, masyarakat yang pluralistik secara religius telah terbentuk. D. Sikap inklusif. Sikap inklusif ada karena Al-Quran mengajarkan paham religius plurality. Bagi orang Islam dianut suatu keyakinan bahwa sampai hari ini pun di dunia ini akan terdapat keberagaman agama. Sikap realitas dalam kehidupan masyarakat. Seorang agamawan harus memiliki sikap yang lebih realistis ketika berhadapan dengan realitas empiris kehidupan masyarakat beragama yang pluralistik, terutama dalam memosisikan agama. Seperti dikemukakan oleh Hans Kung, kedudukan agama harus dilihat dari dua arah, yaitu dari luar dan dari dalam. Dari luar, diakui adanya bermacam-macam agama yang benar. Inilah dimensi relatif suatu agama. Agama-agama ini memiliki satu tujuan, yaitu keselamatan, dengan jalan yang berbeda-beda. Melalui perbedaan ini, agama-agama dapat memperkaya satu sama lain. 2. Dari dalam. Diakui adanya satu agama yang benar, inilah dimensi mutlak suatu agama. Pendirian ini tidak harus menolak kebenaran agama-agama lain, walaupun benar pada tingkat-tingkat tertentu, sejauh tidak bertentangan dengan pesan agama yang dianut. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pengembangan materi PAI berspektif multikultural. Yang pertama tentang kurikulum PAI dan pendidikan multikultural. Kurikulum dan materi pendidikan multikultural bagaimanapun tidak dapat terlepas dari dimensi perkembangan pendidikan multikultural. Yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan multikultural bukan berarti terdapat mata pelajaran untuk pengembangan pendidikan multikultural, namun pendidikan multikultural mendasari dan menjiwai berbagai mata pelajaran, bahkan di setiap mata pelajaran. Pendidikan agama Islam melalui ajaran akidahnya perlu menekankan pentingnya persaudaraan umat beragama, bukan hanya sekedar menghafal sejumlah materi yang berkaitan dengannya, tetapi sekaligus juga menekankan tentang arti pentingnya penghayatan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam harus sadar bahwa kerusuhan-kerusuhan bernuansa SARA seperti yang sering terjadi di Indonesia ini adalah akibat dari ekspresi keberagaman yang salah dalam masyarakat kita. Maka disinilah perlunya menampilkan pendidikan agama yang fokusnya adalah bukan semata kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, melainkan juga akhlak sosial dan kemanusiaan. Kemudian yang kedua yaitu tentang pengembangan materi pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Jadi dalam rangka membangun keberagaman inklusif di sekolah, ada beberapa materi PAI yang bisa dikembangkan dengan nuansa multikultural, yaitu yang pertama materi tentang Al-Quran. Dalam menentukan ayat-ayat pilihan, selain ayat-ayat tentang keimanan, juga perlu ditambah dengan ayat-ayat yang dapat memberikan pemahaman dan penanaman sikap ketika berinteraksi dengan orang yang berlainan agama, sehingga sedini mungkin sudah tertanam sikap toleran, inklusif pada peserta didik, yaitu yang pertama tentang materi yang berhubungan dengan pengakuan Al-Quran akan adanya pluralitas dan berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian materi yang berhubungan dengan pengakuan koeksistensi damai dalam hubungan antar umat beragama, yaitu dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tentang materi fikih. Materi fikih di sini bisa diperluas dengan kajian fikih siasah atau tentang pemerintahan. Dari fikih siasah inilah terkandung konsep-konsep kebangsaan yang telah dicontohkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat maupun khalifah-khalifah sesudahnya. Pada zaman Nabi misalnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengelola dan memimpin masyarakat Madinah yang multi etnis, multikultur, dan multi agama. Kemudian yang ketiga yaitu materi akhlak, yang memfokuskan kajiannya pada perilaku baik buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Rasul, sesama manusia, diri sendiri, serta lingkungan. Penting artinya bagi peletakan dasar-dasar kebangsaan. Sebab kelanggengan suatu bangsa tergantung pada akhlak. Bila suatu bangsa meremehkan akhlak, maka punahlah bangsa itu.
dalam Al-Quran telah diceritakan tentang kehancuran kaum Lut disebabkan runtuhnya sendi-sendi moral. Kemudian yang keempat yaitu tentang materi SKI. Materi yang bersumber pada fakta dan realitas historis dapat dicontohkan praktik-praktik interaksi sosial yang diterapkan Nabi Muhammad SAW ketika membangun masyarakat Madinah. Dari sisi historis, proses pembangunan Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ditemukan fakta tentang pengakuan dan penghargaan atas nilai pluralisme dan toleransi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang faktor pendukung wawasan multikultural dalam PAI. Sebagai sebuah wacana baru, pendidikan agama Islam berwawasan multikultural tentunya memiliki beberapa faktor pendukung. Di antara faktor pendukung dikembangkannya pendidikan agama Islam berwawasan multikultural yaitu yang pertama, adanya landasan kultural dan teologis dari Al-Quran maupun Al-Hadis terhadap nilai-nilai multikultural, yaitu nilai kejujuran dan tanggung jawab, keadilan, persamaan, permusyawaratan dan demokrasi, nilai solidaritas dan kebersamaan, nilai kasih sayang, memaafkan, perdamaian, toleransi dan kontrol sosial. Kemudian yang kedua yaitu tentang nilai-nilai multikultural tersebut telah lama dikenal dan diajarkan di lembaga pendidikan Islam, terutama penjelasannya dalam teks-teks klasik yang lazim digunakan di pondok pesantren. Yang ketiga, rakyat Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang mengenai pluralisme dan multikulturalisme karena bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius dan multikultur. Yang keempat yaitu terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB sebagai tempat untuk memecahkan kebekuan komunikasi dan kerjasama antar umat beragama di beberapa daerah menjadi angin segar terhadap pemahaman agama yang inklusif, toleran, dan sejalan dengan semangat pendidikan multikultural.